Ya udah dan tapi ya kalau misalnya nonton Clone Wars ya akhirnya kurang bahagia lah intinya Obi-Wan dan Satine gitu. Satine. Kan sendiri juga akhirnya. Iya. Cuman siapa Dihalangi tahu agama di gua Tatooine dia ketemu sama cewek kan kita nggak tahu. Sama Jawas kan. Iya. Iya, Aduh. pacaran sama Jawa kan. San, aduh. Selamat datang di episode terbaru dari Screensavers ID. Hari ini Maaf lahir batin. Minal aidin. Jadi kenapa kita lama nggak bikin video karena kita terjerat di Multiverse of Madness. Ya. Itu kayak. tapi kalau udah ada 3 orang ini kalian mesti tahu lah kita ngomongin apa ya. Kita nggak mungkin kan ngomongin Batman, DC. Kita ngomongin KKN Desa Penari yang Waduh. 1,5 juta. Selamat. Anyway, kita akan ngomongin. Nah, karena minggu ini begitu gue upload nih kayaknya minggu-minggunya menjelang Star Wars Celebration dan serial terbaru dari Disney Plus yaitu Obi-Wan Kenobi. Kenobi kali ya? Apa Obi-Wan Kenobi? Kenobi. Kenobi kan? Obi-Wan Kenobi ya? Obi-Wan Kenobi namanya. Obi-Wan Kenobi itu adalah Kenobi. limited series. Gue nggak tahu kenapa Disney senang banget dengan 6 episode ya. Gue kayak budget mungkin ya. Itu mungkin ya. Mahal budgetnya. mahal San. Enggak, tapi 6 gitu loh, enggak 9, enggak 12 enggak gitu kayak kan kayak 16 lu pikir drakor 16. nah, atau 6 tapi ininya sejam-sejam gitu. Jadi kayak kita enggak gitu. Kalau nontonnya enggak gimana gitu. Nah, ini udah 6 episode masing-masing 30 menit, 40 menit. Nah, itu. 30 menit itu udah termasuk credit title lagi. Jadi cuma 25 menit gitu. Iya. Dan previously harus ada tangisan kayak drakor. Obi-Wan Kenobi. Nah, itu ada previously sama ada credit. Jadi kira-kira 20 menit, 25 menit. Nah, anyway kita ini adalah episode Episode 0, episode prequel Obi-Wan Kenobi. Gitu. Jadi kayak kita akan ngomongin our hopes itu kan, kita ngeliat akan bahas sedikit trailernya, akan bahas karakter-karakter siapa yang muncul dan persiapan kayak ngapain aja gitu ya, persiapan kita buat nonton Obi-Wan. Karena ini adalah serial yang sudah ditunggu-tunggu Regis sejak lama ini kayak. Dari lahir aku emang udah nungguin ini. Waduh. Star Wars New Hope keluar lu udah nungguin ini. Oh iya. Tahun 77 gue lahir gue kayak aku mau series Obi-Wan aja. Dan seriesnya Obi-Wan kayaknya udah mulai ada promo dikit-dikit ya, udah mulai keliling-keliling kemarin ya ke London sama kemana ya Gi? Yang gue tau London sih. Udah belusukan sih tapi emang jelas kayak LA juga kayaknya. Tapi gue tau London sih. Kalau di sini promosinya kalau dari Disney kalau gue lihat mereka masih genjot si Marvel dulu kan. Kayak besok ada itu kan pameran di Pondok Inamall itu kan, exhibition kan. Abis itu besok. Mungkin baru Star Wars. Mulainya weekend 24 ya? 24 ya? 24. Okay. Anyway, kita balik lagi ke Star Wars. Jadi kalau misalnya lo nonton, kami sering banget tuh bahas Star Wars. Paling sering kayaknya ngebahas Star Wars setiap episode. Kemarin Boba Fett juga lumayan gitu kan, walaupun itu adalah serial favoritnya Andira ya kan ya, Boba Fett ya. Ya deh. Kita si paling Boba Fett. Si paling Boba Fett betul. Kita di episode ini belum akan bahas serialnya karena emang belum mulai gitu. Kita akan bahas kayak harapan-harapannya aja, hoax gimana, apakah pengen kayak kan ini settingnya kan ceritanya setelah episode 3 di mana si Obi-Wan itu jagain Luke kan ya, biar tidak ketahuan sama Empire gitu kan. Tepatnya 10 tahun setelah Revenge of the Sith. Nah tuh settingnya. Dan di trailernya juga ada kelihatan Luke kecil 10 tahun yang lagi
pura-pura jadi starfighter jet lah, itulah. Jadi yang kayak si itu ya, kayak Anakin kecil ya. Kayak Anakin kecil gitu. Ya, nah yang paling setelah trailernya yang paling ditunggu sama kalian ya apa nih? Kalau gue kayaknya ya gue lebih penasaran Inquisitor-nya sih, karena kalau misalnya kalian nonton yang belum tahu, si kayak apa ya, orang yang pakai kostum hitam-hitam terus punya lightsaber gitu kan, ada Sungkang juga gitu kan, ada si Reva ya kalau nggak salah yang baru itu namanya Inquisitor, jadi kayak Darth Vader's right hand man gitu ya Gi. Ya basically mereka kayak Darth Vader wannabe. Basically sih mereka ini ya apa namanya bekas-bekas, ya nggak semuanya bekas sih, tapi kebanyakan kayak bekas-bekas Jedi yang ya di corrupt lah, jadi mereka jadi pemburu Jedi juga gitu ujung-ujungnya. Tapi gue nggak follow sih itu deh, maksudnya kayak apakah mereka Sith? Sebenarnya sih kayaknya lebih ke Dark Jedi gitu ya kalau gue ngelihatnya. Kayak kan kalau Sith lu harus benar-benar taat sama rules agamanya tuh gitu. Iya kan, kalau lo mau Sith beneran tuh kayaknya emang Palpatine sama Vader aja sih. Cuman kalau mereka nih jatuhnya kayak lebih, ya mereka tadi sih kayak wannabe gitu lah, kayak pengen tapi belum resmi jadi Sith gitu. Followers. Ya. Gue sempat mikir gini, mereka ini nanti pimpinannya Darth Vader. Oh enggak, Darth Vader justru belum muncul, mereka duluan kan? Iya. Justru kan? Iya. Oke, lanjut. Nah, apa yang kalian beritahu, karena kalau selain Inquisitor yang paling menarik mungkin ya Darth Vader ya. Semoga nanti Darth Vader-nya nggak di awal-awal langsung keluar, "Hai, I am Darth Vader." No. Ya, mungkin karena cuma 6 episode mungkin keluar kali. Iya juga sih, tapi kayak nah lu pengen gimana, tapi gue pengennya kayak si Obi-Wan kan harusnya nggak ditatoin doang kayak Boba Fett ya. Boba Fett kan ditatoin doang tuh. Kalau Obi-Wan kan jalan-jalan kelihatannya, dan semoga dia tidak mengeluarkan cepat-cepat lightsaber-nya gitu sih. Kalau gue karena lightsaber-nya khusus buat Vader aja udah, atau Inquisitor lah kalau Vader lah. Kalau gue dulu nih Gi, kalau gue dari trailer aja dulu gitu ya, gue Inquisitor interested ya, cuman gue lebih interest melihat again ini udah berkali-kali di apa namanya, ketika ngomongin Star Wars, gue akan mengulang novel yang gue baca tentang Year Zero-nya Darth Vader. Year Zero Darth Vader. Cuman karena ini judulnya Obi-Wan Kenobi, jadi ekspektasi gue harus redam sedikit. Tapi tiba-tiba kemarin yang terakhir ini itu kan ujungnya kan Darth Vader pasang alat ya. Iya. Gue jadi kayak kayaknya makin banyak porsinya nih Darth Vader di sini gitu. Terus Hayden Christensen-nya mulai banyak tuh muncul di Twitter atau segala macam berita-beritanya. Kayaknya banyak nih porsinya. Tadinya gue cuma ngarepin dia muncul di episode 6 terakhir gitu ya. Muncul doang biar lanjut ke Obi-Wan Kenobi gitu kan. Obi-Wan ya, Obi itu ya. Iya, Obi itu. Maaf. Ya terus akhirnya gue enggak nih keluarnya lebih banyak, paling enggak ada 2 episode lah. Dari situ juga, dari trailernya juga yang gue pingin lihat, ini pertanyaan semua orang yang nonton Star Wars gue rasa. Obi-Wan Kenobi selama itu di mana? Apakah dia stalking si Luke doang dari balik bukit gitu ya kan, sama teman-temannya Jawas gitu kan, atau gimana? Nah itu yang kalau dari sepanjang trailer yang gue lihat, gue penasaran ya itu tadi yang scene si Luke main di rumahnya itu. Pingin tahu cerita itunya sih. Mudah-mudahan nggak banyak flashback ya. Iya. Kayak anime mau berantem dikit flashback mulu. Iya, kayak Naruto ntar. Iya. Flashback mulu. Lu gimana lagi? Dari trailer dulu nih, jelas. dari trailer. Iya, kalau dari trailer keduanya sih sebenarnya nggak terlalu nge-reveal apa-apa ya kemarin ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak terlalu nge-reveal apa-apa, cuman paling nambah-nambah shot
si Grand Inquisitor-nya aja yang dia adalah kepala dari ketua Inquisitorius-nya itu. Terus kan kemarin kan orang pada sempet kayak ini kenapa sih kok kepalanya kayaknya gede banget gitu kan. Kan kemarin sempat diprotes kan. Tapi kalau gue ngelihat kayaknya di shot-shot lainnya kayak nggak terlalu aneh ya. Jadi ya itu terus gue kemarin kayak ini kenapa sih kok kayak palanya kayak tiba-tiba di atasnya gede gitu. Cuman kayaknya oke sih di shot-shot lainnya. Terus kita jadi ngelihat lebih banyak ini apa namanya Third Sister ini kan nih yang karakter Inquisitor baru, dia juga baru pertama kali muncul di sini kan. Belum pernah muncul di game atau di buku sebelumnya. Yang diperanin sama Moses Ingram. Namanya Reva kan. Gue juga baru tahu sih ini ada Third Sister ini baru juga. Kayaknya Obi-Wan Kenobi selain fokus di Obi-Wan dan Vader bakal fokus di dia juga sih. Kayaknya dia bakal jadi major player juga di series ini gitu. Cuman karena ya itu balik lagi karena sebelumnya belum pernah muncul, gue jadi nggak tahu sama sekali tentang dia. Tapi penasaran juga sih. Iya karena kayaknya Inquisitor menarik ya kalau mau di. Iya, tapi kayaknya emang pasti dari semua Inquisitor fokusnya kayak bakal di The Third Sister ini gitu. Walaupun ada Sungkang juga sih, Sungkang jadi fifth brother, tapi kayaknya fokusnya pasti di Third Sister. Si Third Sister ini rasanya kayak ini nggak sih, kayak apprentice ibaratnya flipnya Luke gitu. Flipnya Anakin gitu. Jadi kayak dia ikut jadi sister tapi pingin jadi bantuin Obi-Wan Kenobi ntar ujungnya gitu. Nah, bisa jadi. Kalau ngelihat Star Wars kan main theme-nya kan redemption ya, biasanya kan gitu tuh. Bisa jadi yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Mungkin kemungkinan besar bisa jadi ujung-ujungnya dia jadi jadi baik sih. Udah gitu dia dikasih nama lagi. Yang lain kan nggak dikasih nama nih. Fifth brother lah, apalah segala macam. Ya Third Sister / Reva. Jadi kayak ya bisa jadi kalau ada nama mungkin bakal jadi karakter baik kali gitu. Asal jangan di ujung I am Reva Skywalker ya. Aduh. Ya, masih kita harus ngomongin episode 9 di sini. Lanjut. Tadi ngomongin terus yang karakter lu siapa mau lihat muncul di sini, San? Gue. Yang selain yang udah nongol di itu ya, yang udah nongol di mana? Trailer. Karena ada Inquisitor. Dan setelah ini kalau nggak salah Ahsoka ya. Iya. Seriesnya. Seriesnya. Kayaknya Andor dulu deh. Andor bener ya. Loncat lagi dulu ke depan ya. Tapi Andor kan gue sih pengen lihat justru salah satu karakter itu dari gamenya Star Wars itu kan katanya kan akan berseberangan dengan Fallen Order kan kalau nggak salah ya. Akan ada pokoknya kalau nggak salah Ewan McGregor di salah satu interviewnya dibilang akan ada salah satu karakter dari gamenya Star Wars. Dan game Star Wars kan yang timeline dan deket-deket kan si Fallen Order gitu kan. Ya mungkin aja ada bisa jadi kayak ada siapa namanya? Cal Kestis atau si ini BD-Zero-nya kayaknya kan udah keluar kan mirip belum dibilang kan? Mirip. Terus atau si ini ya atau si siapa namanya pilot Gungan. Ceweknya itu pilot cewek siapa namanya? Itu cowok pilot cewek yang tadi pilotnya temennya Cal Kestis itu loh. Itu cowok cewek sih? Si Grease itu kan? Grease ya. Itu sih. Oke, kalau Obi-Wan sama Fallen Order tuh 5 tahun setelah nih kalau gue lihat di wiki. Fallen Order 5 tahun setelah Revenge of the Sith, kalau Obi-Wan tuh 10, jadi beda 5 tahunan lah. Berarti harusnya kalau Fallen Order dulu. Berarti si Cal paling udah rada tuaan kali kalau dia nongol. Calnya udah merasa master berarti. Yoi. Gue lebih jago dari lo nih, Obi. Ada master lain ternyata gitu ya. Iya. Sama itu, sama ini kan masih temanya masih mencar dari Jedanya mencar. Kan. Nah, itu mungkin ada Jedi siapa baru muncul gitu selain Kestis sih nggak tahu siapa. Mungkin kanan. Nah, itu kanan yang masih kanannya kan Underworld kan. Kalau nggak salah kan masih
si Obi-Wan kan di kemana-mana terus ada underworld-nya. Nah itu underworld-nya mungkin masih ada canon yang kalau di komiknya sih dia masih jadi pencuri gitu ya kalau masih kecil ya kalau nggak salah. Iya. Sebelum dia sebelum di Rebels itu kan semoga sih ada. Tapi gue sebenarnya penasaran juga ini sih, gue pengen lihat Om sama tantenya Luke kan diperanin sama 2 aktor yang emang muncul di Attack of the Clones dulu kan. Joel Edgerton sama namanya Bonnie Piesse jadi Owen sama Beru Lars. Nah, ini kan karakternya sama. Pemerannya sama. Gue penasaran aja sih, kan lumayan nih menjaga kontinuitas dari film yang dulu. Sama si itu juga kan siapa namanya? Bapak angkatnya Leia siapa namanya? Gue lupa deh. Oh, Bail Organa. Si ini. Iya, kayaknya muncul deh. Siapa namanya itu? Bapak-bapak itu, bapak-bapak si Jimmy Smith, iya. Si Jimmy Smith. Mafia New York, New York. Iya. Enggak, Mafia Miami dia. Selalu. Oh iya Hispanic gitu kan. Ya, kalau gue sih nungguin karakter yang lain selain kayak si ya tadi yang lu bilang dari game, Ahsoka, karena kemarin tuh sempat, nanti kita kan habis ini ngomongin persiapan nonton Obi-Wan ya. Sedikit cerita, gue nonton ketika hubungan antara Anakin sama Ahsoka masih banyak pengen lihat gitu loh. Cuman again ini kan tentang Obi-Wan ya, jadi gue kayak pengen ngarepin tapi nggak boleh berlebih gitu. Cuman karena ada bridging, pengennya sih ada bridging Ahsoka ketemu Anakin barengan sama Obi-Wan gitu kan, kayak awkward moment bertiga. Itu tuh gue pengen tuh. Si 3PO R2D2 ya udahlah ya, pasti nongol lah ya, nggak tahu di episode berapa. Terus mungkin ada ini kayak ngebahas soal tadi yang Jedi mencari ya, tapi gue nggak terserah deh Jedi siapa yang muncul, tapi lebih ke lightsabernya Luke, lightsabernya Obi-Wan, dan lightsaber lainnya. Paling nggak adalah selipan cerita tentang itu gitu. Kalau Alien pasti ada yang dimunculin baru lagi ya. Harusnya sih. Mestinya ya. Harusnya. Stormtroopers kehadirannya juga gue tunggu-tunggu. Ya. Pasti. Sama siapa lagi ya? Boba Fett. Lagi ngilang masih ya? Masih ketelan nggak? Masih ketelan harusnya. Ya kan ini sebelum Boba Fett kan? Ya kan sebelum Boba Fett yang lain. Ntar dia nge-hijack Cat Bane. Iya, Cat Bane. Ntar Boba Fett nge-hijack series Kenobi kayak enak aja nih si Mandalorian ngambil series gue, ngambil series lu anjir gitu. Bales. Jadi 4 episode Kenobi, 1 episode Boba, 1 episode Mandalorian. Iya, pokoknya tiba-tiba ada Grogu aja. Gue gak mau tahu gimana caranya ada Grogu gitu. Oh iya, Yoda ya. Yoda udah baba ya. Yoda udah gobah kan? Iya, ini kan sebelum ini. Tapi sebenarnya gue pribadi nggak pengen terlalu banyak connect sana sini kayak lain-lain ya. Karena kan cuma 6 ya, kalau misalnya mungkin 16 kayak Drakor tadi Andi bilang nggak apa-apa kan connect sana sini, tapi ini cuma 6 gue kayak aduh cukup singkat ya. Takut Boba Fett terulang lagi sih kayak tiba-tiba fokusnya di tengah series berubah. Tapi ini gue pengen kayak ini fokus di Kenobi aja. Ngomong-ngomong yang showrunner-nya kan waktu yang bawa kan si siapa namanya Robert Rodriguez. Ini kan Deborah Chow. Nah Deborah Chow itu kan waktu di Mando kan salah satu episode yang lumayan banyak penggemarnya ya kalau nggak salah si Deborah Chow ini. Gitu kan dan dia di season 1 sih dia nge-direct 2 episode di season 1, abis itu kayaknya udah yang sawah-sawahan bukan sih? Sawah itu Bryce Dallas. Bryce Dallas Howard. Dia langsung abis itu dari season 1 dia kayaknya langsung dicabut buat nih lo direct Kenobi, gue kasih 6 episode gitu. Jadi dia di season 2 nggak ada. Semua dia ya berarti kan sama kayak Rodriguez handle Boba Fett kan berarti. Tapi kalau Rodriguez sempat kayak ada campuran Filoni deh kalau nggak salah. Iya itu yang Mando kan Filoni. Oh iya bener yang itu, yang tiba-tiba jadi Mando fokusnya. Gitu. Apalagi. Nah abis ini persiapan berarti. Kalau buat yang nonton ini kan kalau misalnya lu nonton episode 3 ke episode 4 tengah-tengahnya Rick and Morty harusnya kan ya. Bener nggak? Bener. Selain itu sebaiknya nonton apa lagi nih guys? Buat yang mumpung masih 22 minggu lah ya
bisa lah nonton dikit-dikit gitu. Buat lebih memperkaya universe-nya kalau tiba-tiba kayak loh. Yang jelas Clone Wars sih. Star Wars Clone Wars tuh udah pasti karena relationship Anakin sama Obi-Wan tuh sebenarnya ke developnya lebih di Clone Wars dibanding di filmnya. Filmnya cuma dua film. Iya, Hayden Christensen sama Ewan McGregor cuma 2 film bareng kan. Nah, sementara banyak yang ngilang nih ininya hubungan mereka berdua. Jadi banyak diisinya emang di Clone Wars gitu. Cuman Clone Wars kan emang banyak banget. Jadi waktu itu pernah ngobrolin juga sama kalian berdua kan ada cara nontonnya nih gitu kan. Jadi bisa cari yang namanya Ultimate Order ada di internet untuk nonton Clone Wars itu yang penting-pentingnya aja yang episode-episode Jar Jar sama episode-episode droid gitu dibuang gitu. Ini yang langsung fokus ke Obi-Wan, Anakin dan Ahsoka gitu. Iya. Bisa dicari di internet. Oke, Sidious ada berarti? Harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Kalau persiapannya selain itu juga pastinya Star Wars Rebels karena ada Inquisitor ya. Terus nggak tahu kenapa, gue tiba-tiba pingin nonton Rogue One deh. Masih nyari ujung belakang gitu, belakang gitu. Walaupun Rogue One itu kan bisa dibilang episode 4A. Iya. Prequelnya episode 4 kan, nempel banget kan. Iya, langsung. Nah, ya itu. Nah, di situ mungkin bisa ditarik mundur siapa kayak K2SO, apalagi sih? Atau ya Andor. Di situ. Ya Andor, bener Ya, Andor. Atau ya ceritain Underworld kan, Underworld kan ada Andor kan di situ kan. Mungkin Iya. Oh, sama si enggak deh, terlalu mengharap ntar. Si itu siapa namanya yang jadi bos rebel yang pakai si So Gerrera. So Gerrera. Dia suka nongol sih tapi. Iya. Dia paling sering nongol. Gua kenapa tiba-tiba kepikiran Cody sama Rex akan ada di Obi-Wan ya? Wah. Iya, bisa juga. Seru sih. Biar Temuera Morrison banyak kerjaan. Morrison paling enggak ini di Redemption ya, enggak Boba Fett enggak apa-apa lah, gua Cody sama Rex aja lah gitu kan. Iya. Karena mereka berdua juga ini deket banget sama Anakin sama Obi-Wan kan. Iya, kan waktu Clone Wars kan mereka kan sangat dekat sama itu. Nah tuh ngomong flashback, gue juga pengen lihat ini Anakin dan Obi-Wan pakai pas jadi jenderal ininya pakai suit Clone Wars-nya itu gitu. Bisa lah pada dimudahin tuh dua lah. Pakai teknologi sekarang apa sih yang nggak bisa? Bisa. Lu aja muda, apalagi mereka masih muda tinggal lagi ngeriputnya doang. Bisa. Skincare. Fitur Snapchat aja muka jadi sedih ya. Bisa. Kan muka nangis. Ada satu hal kalau boleh maju lagi, kalau udah selesai ngomongin persiapan nonton, ada satu harapan sih gue tentang film ini, yaitu menjawab kemana aja apa yang terjadi sama Obi-Wan Kenobi. Dan satu yang gue bikin penasaran, Obi-Wan sejak Purge, sejak Order 66 berarti di trailer kita bisa ngeliat dia kan pakai pistol. Iya. Sementara itu kan haram buat seorang Jedi untuk memegang pistol, uncivilized katanya, ya kan. Terus habis itu di sini berubah nih semua tatanan Jedi Code itu dipertanyakan lah istilahnya. Kalau dalam hati gue tuh kayak setelah Order 66 ini Anakin punya pacar, apakah si Obi-Wan, gue pengen lihat Obi-Wan kayak pusing anjir waktu itu berarti murid gue harus milih antara cinta atau Jedi, ini apakah benar kode Jedi itu tidak sempurna seperti yang selama ini gue percaya. Ternyata enak juga pakai pistol, semua bisa justify cepet dan nggak perlu banyak cincong gitu kan, nggak semuanya bisa harus dinegosiasi bener apa kata Anakin gitu. Hal-hal kayak gitulah, kayak labil-labilnya si Obi-Wan Kenobi dengan Jedi Code itu kalau diangkat sih seru banget. Itu salah satu yang gue tunggu, harapan gue di situ. Jedi Code. Lo pergi
Episode 1 gue yang itu jelas pengen lihat. kalau episode 1 sih apa ya, gue sebenarnya nggak ada gambaran dan gue nggak terlalu banyak cari tahu juga karena gue pengen ntar pas masuk fresh gitu ya, karena iya kan, tapi maksudnya kalau secara keseluruhan gue emang pengen lihat Obi-Wan ketemu lagi sama Vader sih. Maksudnya kan pertama kali berarti. Iya, pertama kali setelah yang setelah, di Mustafar kan. Setelah High Ground. Setelah di Mustafar. Soalnya kan kalau misalnya lo perhatiin di episode 4 kan pas mereka ketemu lagi di Death Star kan kalimatnya tuh rada-rada rancu kan, kayak waktu si Vader ngomong kayak, wah waktu dulu gue ninggalin lu gue masih murid gitu kan. Itu kan tapi kan sebenarnya ya kan si Obi-Wan yang ninggalin di lava kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya lo perhatiin lagi kan kalimatnya tuh wordingnya rada-rada aneh. Maksudnya apakah di Obi-Wan Kenobi ini seriesnya bakal memperbaiki kalimat itu, disambung-sambungin apa gimana? Nah, gue penasaran di situ sih. Dan kan mereka bakal duel ya dari pertama kali series ini di-announce kan kayak jadi duel of the Century. Duel of the Century gitu. Nah, penasaran aja sih gue kayak gimana mereka ketemu lagi kayak. Gue kira lu udah die gitu. Iya. Bener. Belum mati gue. Penasaran aja. Karena emang di hype banget kan duelnya. Dan semoga katanya kan ini kan lebih ke Saber Fight-nya lebih ke prequel daripada ke original. Jadi harusnya sih paling enggak Vader Vader di Rebels gitu ya, atau Vader di Rogue One lah paling nggak, itu masih kelihatan kayak gitu. Jadi masih menacing bener-bener, yang kan katanya juga ini Vader yang baru-baru jadi nih gitu. Jadi harusnya sih. Iya. Antara Darth Maul sama Vader di episode itulah Rogue One. Iya. Darth Vader yang di Rogue One itu udah paling best tuh. Ya itu. Iya. Berarti sekarang missing link-nya adalah dari Rogue One ke episode 4 tuh penuaan Darth Vader cukup singkat ya. Dari aktif gitu-gitu terus tiba-tiba cuman Iya. Stres nggak ada teman biasanya bisa kemana-mana gitu kan, ngobrol sama Jedi Council, ini sendirian aja duduk nongkrong di goa, nggak ada yang marah-marahin, stres lah dia. Nah, satu lagi, Obi-Wan Kenobi punya pacar apa enggak? Iya itu. Nanti siapa tahu ada benih-benih Jedi. Iya. Kalau di Clone Wars kan dia ini kan emang naksir-naksirannya kan sama yang Mandalore itu ya, kakaknya. yang pakai itu Mandalore. Si Satin Kryze, kakaknya Bo-Katan. Aslinya kan kalau di Clone Wars dia jadi dulu waktu mereka muda tuh mereka pernah ketemu. Terus ini apa namanya? Ini sedikit background kayak. Mereka pernah ketemu waktu muda karena ada misi apa gitu. Pokoknya kalau nggak salah si Obi-Wan sama Qui-Gon tuh disuruh untuk ngeproteksi Satin. Terus Obi-Wan taksir-taksiran waktu masih muda ya, masih kehidupan masih serba indah, jadi ngelihat cewek kayak wah gitu. Masih guling-gulingan di rumput gitu ya. Iya, kayak anaknya. Terus dia naksir dan sempet kepikiran untuk leave the Jedi Order gitu demi si Satin gitu. Dan balik lagi itu munculnya di Clone Wars. Jadi Clone Wars itu penting banget sih sebenarnya buat development karakter Obi-Wan dan Anakin gitu. Yaudah dan tapi ya kalau misalnya nonton Clone Wars ya akhirnya kurang bahagia lah intinya Obi-Wan dan Satin gitu. Kan sendiri juga akhirnya. Iya. Cuman siapa tahu di gua Tatooine dia ketemu sama cewek kan kita nggak tahu. Sama Jawas kan. Iya, pacaran sama Jawa kan. Kan Jawas kan nggak cowok semua loh. Jawas kan nggak cowok semua loh. Ada cewek. Salah satu tapi hidup sendiri. Kan ntar keluarnya gitu, ada depan episode 1 gelap gitu di gua, tiba-tiba keluar orang pakai jubah, matanya kuning, ternyata pas dibuka Obi-Wan. Selama ini nyamar jadi Jawas gitu, gede sendiri goblok. Sand People ada juga dong, kan ada di situ juga ya. Sand People harusnya ada.
Iya. Obi-Wan jangan ditatoin mulu ah. Gue capek lihat pasir. Mandalorian pasir, Boba Fett pasir. Kan enggak kan? Pasir kan mulu. ada sempat ada di trailernya kan ada di kota-kota yang dia tembak-tembak ada tuh enggak tahu di mana sih di port. Moga dah. Spaceport mana gitu kali. Mestinya sih duitnya udah nambah lah ya setelah Mandalorian sama ini dikasih budget lebih tinggi untuk visual effects yang lebih wah gitu, yang banyak spaceport lah paling enggak lah. Iya kayak Mandalorian kayak terakhir Mando kayak Boba Fett. Boba Fett yang Mandalorian itu kan gitu. Harus. Iya bener ya gara-gara itu jadi bingung ya Boba Fett apa Mandalorian ya yang ketika dia naik bekas Naboo fighter tuh itu Boba Fett. Itu Boba Fett itu kan tukar-tukar kan jadinya. Kan Mando Fett. Oke, berarti di sini pesawat yang gue pingin lihat, kita ngomongin kemunculan pesawat yang gue pingin lihat itu sih Jedi Fighter yang usang. Nah iya. Yang bentuknya itu kayak favorit kapsul di tengah. Jedi. Ya, kapsul di tengah terus ada kayak TIE Fighter. Hampir kayak TIE Fighter. Itu pingin lihat gue. X-Wing. Oke lah. Udah sih itu aja lah jalan lain. Gue pengen lihat Millennium Falcon. Jang. Han Solo ya? Han Solo. Aduh, ini yang gue takutin ketika tadi Regi bilang jangan aneh-aneh lah, jangan terlalu banyak cameo-nya. Tapi Disney tuh lagi doyan ngelemparin cameo banget. Iya, emang Marvel gitu kan approach-nya. Iya. Makanya waktu kemarin nonton Moon Knight kan lumayan nggak terlalu banyak cameo ya. Nah itu gue seneng tuh kayak gitu. Emang ada cameo Moon Knight? Nggak ada kan? Banyak di-cut kayaknya. Banyak di-cut ya? Tapi gue kalau gue baca ini sih apaan? Kenapa? Apa? Enggak, gue cukup kaget lihat itu Scarab, siapa namanya? Scarab. Scarab tuh gue langsung wah ini dia nih. Spin-off-nya ke situ tuh Mandalorian itu. Kenapa lo tadi lu mau ngomong apa? Ketika lihat di mana? Gue jadi lupa lagi mau ngomong apa. Yeah. Ya lupa gue. Udah, ngapa lanjut? Lupa gue. Iya berarti kayak blank. Serial ini kan mulai berarti pas Star Wars Celebration ya. Itu tanggal 26. 26. Kayak di Amerika Kamis malam, di kita Jumat pagi. Ya Jumat jam 3 lah. Lupa gue. Jumat kan biasanya gitu. Dan kalau nggak salah Kamis siang ya mulainya, tapi di kita Jumat malam. Oh kita berapa kali begadang ya Shan nonton gituan kan? Iya. Dari zaman trailer Force Awakens kan waktu itu kita kayak nonton malam-malam. Tapi buat lu Shan, gue mau nanya deh, dibungkus satu season semua 6 episode. Kita semua kan pasti berharap ini akan berlanjut nggak cuma selesai di sini doang atau habis apa enggak gitu. Gue balikin ke kalian semua. Buat lo berdua di satu season ini depannya di mana, ujungnya di mana sih? Lo kepengennya? Kalau gua depannya pasti ya awalnya ya Obi-Wan begitu ini ya si Obi-Wan ngeker look itu pertama tuh. Itu pertama. Ujungnya kayak pedofil ya jadi. Iya. Ujungnya kayak Rogue One. Jadi diakhiri sama battle Vader dan Obi-Wan, tapi sekarang yang kabur Obi-Wan-nya. Sama sih gue setuju sama Shani, kayaknya enaknya endingnya gitu ya. Battle terus habis itu si Obi-Wan kayak lu ternyata udah jadi Vader segala macam. Nah, terus habis itu sembunyi aja udah. Si Obi-Wan-nya nggak berani keluar lagi dia. Iya. Sampai episode 4. Soalnya kalau misalnya terakhirnya episode 6 itu diakhiri dengan lah lu Anakin, terus akhirnya dia kayak gue nggak mau lawan lo, terus akhirnya dia entah gimana kabur, akhirnya udah gitu, jadi dia jadi hermit di balik lagi main sama Jawas gitu. Balik lagi berarti cuma satu season aja ya, satu season aja cukup ya aja lah, kan udah Battle of Century ya. Kalau Battle of Century jadi berkali-kali ntar nggak keren, nggak seru, kan ada part 2 ya.
Iya sih. Soalnya kayaknya emang harus ditekenin di Obi-Wan nih, jadi petapa tuh harus ditekenin banget kan. Soalnya kalau misalnya ntar di season 2 berarti dia pergi-pergi mulu dong dari Tatooine kan. Iya. Sementara kan karakternya dia kan di episode 4 kan ya kayak nih orang udah lama jadi petapa di Tatooine gitu. Kalau dia pergi-pergi mulu berarti dia banyak mencari kesenangan di luar Tatooine sebenarnya. Bener. Apa yang dilakukan selama itu ya, ngumpetnya kemana segala macam itu. Ujungnya berarti battle itu. Oke. Ya udah sih. Ya bener sih, telah diomongin kayaknya udah cukup sampai situ aja lah. Nggak usah dipanjangin lagi. Apakah ini menjadi inspirasi untuk kemana perginya Luke pergi bertapa? Obi-Wan punya petapaan sendiri, Luke punya petapaan sendiri. Iya sih. Berusaha bikin sekolah kah, ataukah dia berusaha untuk mencari Jedi yang lain kah? Gua rasa dengan Obi-Wan terakhir ketemu Vader, dia masih kayak trauma gitu deh, kayak anjir, ini murid gue masa harus lawan dia lagi, makanya dia udah kayak gue gitu aja gitu. Jadi kayaknya nggak akan seperti Luke yang nggak tahu sih, nggak akan seperti Luke yang kayak di 7 kali 8 kali ya. Nggak akan segitunya. Iya. Oke. Ya cukup lah. Sama lah harapannya gitu aja. Jangan terlalu berharap banyak, nanti kecewa sih. Secara pace menurut gua ini akan lebih rapat daripada Mandalorian ataupun Boba Fett. Iya. Boba Fett kan main story-nya dia jadi daimyo, itu terlalu cemen lah. Jangan kayak gitulah. Adalah ini banyak harapan lah di sini. Hope namanya juga kan, sih gitu. Kalau Boba Fett tuh kelihatan, Boba Fett kemarin tuh kelihatan ini nggak sih, kelihatan kayak mereka udah nggak tahu ceritanya mau dibawa kemana, emang pengen ceritanya Mandalorian aja gitu kan. Boba Fett cuman jadi kayak yaudah ini buat ngisi selama season 3-nya lagi dibuat gitu. Cuman kan kalau Kenobi mungkin benar kata Andira bakal tight karena emang dari awal kan udah tahu ya fokusnya bakal di Obi-Wan gitu. Iya. Oke. Berarti nanti ada satu spin-off lagi ya tentang Leia ya berarti ya. Nah, mungkin jadi Disney Princess. Disney Princess. Iya dong. Gitu. Oke. Gitu. Cukup jadinya kayaknya. Satu lagi. Gue berharap semoga ada cameo dari Liam Neeson sebagai Qui-Gon. Oh iya betul. Walaupun dia jadi hantu atau cuma suara-suara, enggak deh, jangan jadi suara doang deh. Iya dia jadi hantu nggak apa-apa deh. Dia juga harus justify sebagai Liam Neeson ya. Liam Neeson tuh nggak pernah kalah gitu. Jadi waktu itu dia harus bilang di episode ini bahwa dia ngalah. Supaya nama Liam Neeson itu udah jelek gitu. Ya mungkin temannya Obi-Wan selain Jawas di gua itu adalah Liam Neeson, ngobrolnya berdua aja gitu kan, masa random. Iya. Pantesan di episode 4 mereka Andira pedangnya cuma gini-gini tuh. Stres tuh Obi-Wan sama Vader dua-duanya stres. Gitu. Oke lah kalau gitu. Jadi Obi-Wan sekali lagi akan rilis di Disney Plus tepat pas Star Wars Celebration. Itu kayak Star Wars Celebration itu kalau belum tahu adalah kayak event tahunannya Star Wars yang akhirnya ada lagi setelah 2 tahun pandemi gitu. Dan kalau salah itu Comic-Con Star Wars lah ya. Comic-Con Star Wars gitu. Dan kalau nggak salah episodenya 2 langsung lagi ya. Atau berapa sih? Nah, gue lupa deh. Gue lupa kalau itu. Jangan langsung 2 dong. Masa langsung 2? Bentar dong. Kalau nggak salah. Iya bener Shan, bener. Pas kan? Tanggal 27-nya langsung 2 episode. Kayak drakor 2 per minggu enggak? Udah hari Minggu ya. Terus malam lagi jam 9 ke atas. Sabtu Minggu. Males nunggu subtitle. Nunggu subtitle. Hafal banget. Dan ada kabar gembira buat subscriber Screensavers ID. Karena yang tadi kita sempat singgung bahwa ini adalah episode 0. Tiap minggu kita akan ngebahas berarti ya. Insya Allah. Ya, kita akan bahas. Karena ini kalau Star Wars kita lumayan rajin lah. Gitu. Kalau kita akan Star Wars lumayan rajin lah. Iya. Nonton, ada yang nonton nggak nonton kita bikin lah. Betul. Walaupun nanti ada satu episode yang misalnya episode 3 sama 4 bareng gitu, tapi kita usahakan akan bikin satu episode kita bahas. Betul. Dan terima kasih buat Disney Plus Hotstar yang sudah support
kita, Iya. gitu. Siap-siap aja. Iya. Siap-siap aja. Betul. Siapa tahu ya kan? Iya. Kalau ada hampers Obi-Wan boleh di sini plus Hotstar, saya terima. Hampersnya lightsaber lah. Hampersnya lightsaber atau topeng Vader gitu kan, lumayan. Ada itu mini figurnya ini Gungan. Atau kalau jubah Jawa nggak apa-apa deh, jubah Jawa saya juga. Dia lagi. Itu dari tadi lumayan ngomongin Jawa loh. Iya loh. Dari ngomongin Jawanya. Pasti ada loh kalau gitu. Oke deh kalau gitu guys, thank you sudah nonton, Dir. Thank you sudah ngobrol-ngobrol di Screen Savers lagi. Nanti kita akan berarti per tanggal 25, setelah tanggal 25 itu kita akan mencoba membahas per episode nanti The Obi-Wan seperti apa selama 6 episode gitu. Sampai ketemu lagi di episode terbaru dari Screen Savers setelah ini. Kita mungkin akan rencananya akan bahas banyak sih, ada Multiverse Madness, ada Moon Knight, ada beberapa kita ngobrolin yang lain juga. Kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama kita di atas tuh ada tuh @screensavers_id, ada di YouTube, ada di Twitter gitu. Ya. Ada di TikTok juga sih, tapi kita nggak aktif, yang paling aktif di Twitter sama di YouTube. Gitu. Shani masih malu-malu Shani gini. Iya. Saya belum di Twitter bikin meme mulu. Lancar. Engagementnya bagus, soalnya engagementnya bagus. Gitu. Kalau gitu, thank you udah nonton sampai buat yang nonton kasih tahu dong di bawah kalau yang nonton Star Wars juga tungguin Obi-Wan kayak apa gitu, karakter apa yang pengen dilihat, terus lebih suka harapan apa Boba Fett enggak gitu ya. Membangkitkan luka lama. Kalau ada yang gitu. Pokoknya intinya terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.